warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Larangan, yang terhormat Bapak Patori MPD dan Ibu Dewi Putri Ayu Ningrum SPD selaku pembicara diseminasi budaya positif, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Larangan peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas CGP Angkatan ke-3. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pula kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Larangan, acara yang keempat yaitu acara inti atau diseminasi budaya positif yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menjadikan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rosita Desi Nur Ardiani SPD. Pada beliau dipersilakan, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Bu hadirin sekalian dimohon untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, untuk acara berikutnya sambutan Kepala Sekolah Kepala SMP Negeri 3 Larangan yang mana akan diwakilkan oleh Bapak Tafsin SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT
yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Sembilanan Kabupaten Brebes, yang tidak ada satu kurang apapun. Mudah-mudahan nanti acara ini dapat berjalan sesuai rencana. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita haturkan kejadian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir akan masalah ujungnya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya di sini mewakili Pak Darto Kepala Sembilanan yang pada sore ini tidak bisa menemui Bapak Ibu sekalian karena ada suatu hal, ada urusan dinas di kabupaten, sehingga beliau mewakilkanlah kita ya ke wakil-wakilnya. Kemudian saya ditunjuk pada kesempatan ini. Harapan saya mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru dan lebih khusus lagi kepada CGP Angkatan 9 Sembilanan. Mudah-mudahan dengan hasilnya diseminasi budaya positif itu kita nanti akan menambah wawasan kita ketika kita mengajar atau mendidik anak-anak kita, terutama anak kelas 89, yang mana budaya positif itu seperti apa. Mungkin mereka sudah akan lupa atau bagaimana, atau kan pergaulan kalau kita amati sehari-hari ketika kita menangkap BM seperti itu benar-benar ada hal-hal yang kurang atau kurang sentuhan dari kita. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini akan menambah wawasan kepada kita semuanya sebagai guru, sebagai pengajar dan pendidik. Kita pendidik ya, kalau sudah mengajar catat di rumah selesai. Tapi intinya kita adalah sebagai orang tua, sebagai pendidik ya, paling tidak kita mengingatkan hal-hal yang kecil apapun ya Pak, terutama bagi mereka yang agak menyebarkan suatu hal seolah mereka menganggap itu kecil, biasa, lumrah dan tidak ada apa-apanya. Pada itu manfaatnya sangat besar. Contoh sederhana misalnya ini sampai itu ya Pak, contoh itu subuh lah, sholat subuh. Ini saya sering kali seperti itu, mengingatkan kepada mereka, coba tunjukkan jari kalian yang dari subuh. Satu kelas paling yang ngacung itu 3-4 anak itu maksimal. Itu kan saya agak prihatin itu. Mudah-mudahan tadi dengan tadi kan itu sebagai kesulitan lah. Anak kita mungkin perlu diingatkan setiap hari. Itu hal yang sepele sekali. Mereka itu menganggap ringan, enteng. Apa sana kecil sambil tersenyum, mau syukur no? Enggak Pak. Senyum tuh, kan percaya nggak keheran. Orang subuh gak tersenyum, orang segitu gimana? Alasannya ringan, kesiangan Pak, kesian. Mereka nggak pernah lagi, males Pak. Tuh, perasaan saya kok sedih sekali kalau seperti itu. Jadi itu contoh. Jadi berbeda kita sebagai guru ada tadi mendidik, unsur mendidiknya itu harus ada. Misalnya materi kalau materi itu gampang. Kalau menurut saya materi itu gampang, biji takon ya Pak, biji yang kalian bayang. Itu contoh sederhana. Yang penting ada asupan pembimbingannya pada mereka. Yang mudah-mudahan hal seperti itu akan menambah dari kita yang mungkin akan menceritakan amal baik kita ketika nanti sudah sampai di sana dalam pelanggan. Jadi hanya seperti itu Pak. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Matori dan Ibu Dewi yang akan memberitahu ya, untuk menyeminarkan, untuk memberi informasi kepada rekan-rekan guru, meskipun tidak semuanya karena keterbatasan pada waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan acara ini lancar, bermanfaat dan akan sikap positif kita, karena kita sebagai guru dan
pengajar dan pendidik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya jadi apabila ada kata-kata yang berkurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya sebagai manusia biasa dan kekurangan kesilapan mohon tolong dimaafkan. Demikian saudara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kita menginjak ke acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SMP Negeri 3 Larangan Kabupaten Brebes, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, melanjutkan untuk acara diseminasi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Patori MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Widya yang telah memberi kesempatan untuk saya untuk mendefinisikan. Sebelum kita mendiseminasikan budaya positif, ada pantun Bapak Ibu. Kalau tadi Bu Dewi ice breaking, saya pantun aja. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Pantun yang kedua. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kami banggakan, kami hormati dan kami banggakan di SMP Negeri 3 Larangan. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan siang yang cerah, gembira hatinya dan hati kita semua, kita bisa bersama untuk mengikuti aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kehidupan beragama kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kebahagiaan. Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya sampaikan diseminasi tentang budaya positif. Kami di CGP Angkatan 9 itu dibersamai oleh fasilitator Bapak Muhaimin, kemudian pengajar prakteknya adalah Bapak Isnan Hidayat. Materi budaya positif yang akan saya sampaikan, yang pertama tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi manusia, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, dan yang ke-6 segitiga restitusi. Mari kita mulai yang pertama, budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya-budaya positif seperti pagi kita melakukan literasi, kemudian di depan kita sambut siswa, itu merupakan budaya-budaya yang memiliki nilai-nilai yang baik untuk murid kita. Yang pertama, disiplin positif. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dari kalimat ini kira-kira sekolah kita sudah memenuhi apa belum Bapak Ibu?
aman, nyaman gitu ya. Hampir gitu ya, menuju. Insya Allah menuju ke sana. Ya. Kemudian lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid ya. Ini ada permainan cobalah buka. Saya bacakan dulu permainannya. Anda dan teman Anda, jadi berdua ya, akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik, setengah menit ya Bapak Ibu. Kemudian sesudah itu lakukan kegiatan ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda dan seterusnya. Bapak Ibu coba hanya setengah menit. Misalnya Bu Titik dengan Bu Tuti, karena beliau itu perfect. kalau dengan Pak Basuki kayaknya Pak Basuki maksa gitu. Balik dengan balik ya. Bu Dewi dapat, Bu membuka tangan? Nggak bisa. Bu Eni, Bu Sofia bisa membuka tangannya? Nggak bisa. Oh. Halo, Bu Rika bisa? Karena dipaksa gitu ya. Oke, saya kira cukup permainan bukalah, cobalah buka. Tidak membuka kepala tangan kita ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan B membuka kepala tangan Anda? Ada yang membuka tangan? Tidak ada. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Bu Sofia, alasannya apa Bu Sofia? Iya. Ya, kalau saya mau menunjukkan karena kan sesuatu yang baru. Iya, Ya, ngomong aja. Oke, terima kasih Bu Sofia luar biasa. Kita lanjut ya. Panjenengan sudah melakukan kegiatan coba buka. Apa sih sebenarnya gitu ya nanti di ending materi ini. Tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya Ki Hajar Dewantoro, Menteri Pendidikan kita yang pertama
setelah kita merdeka, itu menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Panjenengan pernah menuntun anaknya belum? Kalau yang sudah punya anak? Pernah. Iya, kalau menuntun itu perbuatan menuntun itu apakah dengan cepat ataukah dengan lambat? Alon. Terus lemah lembut. Terus hati-hati. Iya betul. Jadi Bapak Ibu guru hebat kita. Kalau kita mendidik anak-anak kita, cobalah berpikir kita itu sedang menuntun anak kita. Kalau kita menuntun itu tidak mungkin Bapak Ibu itu lari. Kalau Bapak Ibu lari, insya Allah anaknya terjatuh gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai pendidik itu harus memiliki jiwa orang tua, jiwa menuntun. Kodrat yang ada pada anak. Yang namanya anak itu ya seperti itu Bapak Ibu guru. Kadang ada yang nakal, kadang ada yang nurut, kadang ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu kodrat mereka. Mereka memiliki potensi itu semuanya. Sehingga kita itu diharapkan agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jangan sampai kita pada saat mendidik tadi menghardik, menghukum dan sebagainya. Sehingga insya Allah apa yang akan kita tanam itu nanti 10-20 tahun yang akan datang, anak-anak didik kita adalah anak-anak yang baik sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, lihat ini ada hubungannya dengan tadi. Cobalah buka. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Bapak Ibu juga kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Ya, intinya bahwa kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka nurut pada saat itu. Di belakang setelah itu ya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita misalnya mendidik dengan cara tadi menghukum, terus yang kedua membuat merasa bersalah, sehingga apa yang kita berikan pada mereka itu namanya identitas gagal. Jadi itu dua perilaku tadi, menghukum dan membuat merasa bersalah, itu adalah membuat identitas gagal pada anak didik kita. Lanjut, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin, bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, mesti harus patuh, harus taat dan sebagainya. Padahal arti katanya adalah belajar. Kalau belajar kira-kira boleh salah nggak? Boleh betul nggak? Sangat boleh gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu untuk mendisiplinkan anak itu dengan cara-cara yang baik. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, agar anak-anak itu tidak harus diperintah saja, itu mereka sudah tahu melakukan hal-hal yang baik. Kita lanjut ke teori motivasi manusia. Teori motivasi manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti kata-kata yang berlaku untuk motivasi yang pertama. Ini termasuknya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wanipiro gitu ya. Itu biasanya motivasi yang
kedua. Motivasi ini juga masih termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari dari luar gitu ya. Pengen dapat imbalan, pengen menghindari hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Dan yang ketiga ini adalah motivasi yang paling tinggi untuk menghargai diri sendiri. Misalnya kita tadi ada masuk ke sekolah sebelum jam 7. Oh, itu berarti ada tanggung jawab untuk menghargai diri kita. Kita itu adalah guru yang baik, guru yang bagus, bukan karena takut sama kepala sekolah, bukan karena nanti ada imbalannya kalau datangnya pagi-pagi terus gitu ya. Sehingga yang ketiga ini adalah motivasi yang paling tinggi, karena motivasi ini datangnya dari dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Maaf, itu bukan DNA ya, dan atau penerimaan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Misalnya nih ada contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Misalnya Bu Tuti, kira-kira apa alasan Agus? Iya. Kalau Bu Tuti sebagai Agus, kira-kira apa? Karena saya tidak makan dari rumah, tidak dikasih uang saku juga, jadi saya lapar. Oh gitu. Berarti kalau seperti itu, kira-kira masuknya yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup, survival. Kalau Pali jadi Agus, kira-kira alasannya apa Pak? Iseng. Iseng Pali. Karena Pali lelaki hebat itu Pak. Suka menjahili. Kalau seperti itu kira-kira masuknya yang mana Bapak Ibu? Ada survival, belonging, penguasaan, freedom, fun. Penguasaan ya. Dianggap hebat. Ya, orang yang hebat itu penguasaan. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat alasan-alasan yang dilakukan oleh si Agus. Yang pertama, apabila jawabannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tuti, maka dia bertahan hidup. Apabila jawaban si Agus ini senang temannya jadi pemerhatian dia, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, maka ini adalah penguasaan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan, dan yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja,
dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Iseng gitu ya, ambil HP-nya temennya, diumpetin, ya itu berarti kebutuhan yang tentang kesenangan. Yang kelima, ini 5 posisi kontrol guru. Kalau tadi ada naren dan selanjutnya, pakai tulisan saja. Yang pertama, posisi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Penghukum ciri-cirinya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya ada anak yang baru masuk karena telat gitu ya. Kamu kenapa telat? Kamu push up. Itu berarti menghukum. Tidak ada hubungannya. Misalnya saya guru IPA tapi menyuruhnya push up. Kira-kira ada hubungannya enggak? Tidak ada. Hukum gravitasi itu suruh terjun dari atas. Itu hukum gravitasi. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya berceramah, ngalor ngidul, kesana kemari gitu ya. Kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu kok begitu ya, membuat bapak itu jadi tidak enak. Sehingga anak-anak itu menjadi merasa tertekan, merasa bersalah, ini salah saya gitu ya. Kemudian yang ketiga, cirinya teman itu membuat alasan-alasan untuk murid. Oke, nanti presensinya atau absensinya Bapak selesaikan dengan baik. Kemudian ciri pemantau menghitung dan mengukur. Jadi kemarin kamu sudah tidak masuk 2 hari. Ini hari yang ketiga, berarti apa gitu ya? Berarti itu adalah tipe-tipe pemantau, dan di guru BK kayaknya banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Cirinya itu mengajukan pertanyaan. Ini ciri perkataannya. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memerintahkan kamu untuk lari di lapangan basket 5 kali misalnya. Kemudian kalau ciri pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu. Itu biasanya ciri perkataan pembuat orang merasa bersalah. Untuk cirinya teman, lakukan untuk bapak ya. Ya sudah, nanti bapak bereskan. Kemudian untuk ciri pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan gitu ya. Itu adalah ciri-ciri pemantau, dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan kelas, peraturan sekolah. Itu adalah ciri-ciri seorang pemantau. Kemudian yang manajer, cirinya apa yang kita yakini, kan sudah ada keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah, maka akan menanyakan seperti itu. Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Itu untuk menggali solusi yang ada di diri murid. Ini tulisannya terlalu kecil. Ya. Identitas gagal itu pada penghukum atau dan pembuat merasa bersalah. Jadi ini kedua 5 posisi kontrol yang pertama dan yang kedua itu membuat identitas gagal karena kontrol yang ada dari siswa adalah dari luar. Kemudian sebagai teman dan pemantau, ini identitas yang berhasil atau sukses, tapi kontrolnya juga masih luar. Tadi hubungannya dengan motivasi tadi ya, motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian yang kelima, posisi manajer, ini adalah identitas yang berhasil
dan kontrolnya sudah berasal dari diri murid. Yang terakhir, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap pada segitiga restitusi. Yang pertama, tahap di dasar ini adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan tahap yang terakhir, yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini contoh kalimat pada segitiga restitusi. Misalnya, menstabilkan identitas. Kalimat yang keluar dari guru biasanya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kalau kalimat pada menyatakan keyakinan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Ini adalah kalimat-kalimat pada menyatakan keyakinan. Ini videonya enggak? Ini contoh segitiga restitusi. Ini di mana? Ini enggak ada. Itu kelas 9B. Aneh foto Faiza. Suaranya kecil sekali loh. Maunya kamu pakai baju ini.
Terima kasih Bapak Ibu, waktunya sudah cukup gitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebenarnya masih ada satu slide untuk Bapak Ibu guru, slide tentang refleksi. Atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Dari materi yang telah kita bahas tadi. Ya. Kalau misalkan dalam kelas itu ada siswa yang berprestasi, itu kapan kita boleh memberikan sebuah hadiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan apabila di dalam suatu kelas itu ada siswa yang berprestasi, namun ketika kemudian guru memberikan sebuah hadiah, apakah diperbolehkan seperti itu? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Gun tentang kalau di kelas itu kita punya murid yang berprestasi, bolehkah kita memberikan hadiah? Ada yang mau jawab dulu sebelum saya jawab? Boleh. Boleh menurut Bu Rosita. Bolehnya kenapa Bu? Ya, biar anak lebih semangat lagi dalam belajarnya, motivasi lagi, semangat dan yang lainnya juga ikut semangat belajar. Luar biasa jawaban dari Bu Rosita. Ya, kalau hadiahnya itu berulang-ulang itu yang nggak boleh. Ya, kalau hadiahnya itu berulang-ulang atau apa namanya? Karena hadiah itu juga bisa merupakan hukuman. Kenapa Bapak Ibu guru hadiah itu bisa menjadikan hukuman? Karena kalau dia itu berprestasi terus dapat hadiah, dia akan mengharapkan itu. Kalau dia sudah mengharapkan itu, maka dia fungsinya akan membuat dia itu tertuju pada hadiah itu. Dia tidak muncul motivasi intrinsiknya. Jadi kita boleh memberikan hadiah itu bisa berupa pujian saat itu, ya saat itu. Jangan kita itu memberikan iming-iming di depannya. Misalnya, kamu kalau juara 1, ranking 1 akan mendapatkan ini. Berarti itu motivasi eksternal, sehingga hal itu kalau bisa tidak dilakukan terus-menerus. Kita berikan pujian pada saat itu boleh. Kita memberikan hadiah pada saat itu boleh, tapi tidak melakukannya secara terus-menerus, karena itu akan membuat motivasi intrinsiknya menjadi menurun. Begitu Bapak Ibu, Mas Harun. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, terima kasih Bapak Ibu hebat SMP Negeri 3 Larangan yang memberikan waktu untuk kami, saya dengan Bu Dewi, untuk mendiseminasikan tentang budaya positif sebagai salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak. Itu saja saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada pagi menjelang siang, ya sudah siang, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum